Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara menentukan persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus ABC. Nah, yang ketiga ini menggunakan rumus ABC. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini namanya rumus ABC, yaitu X1, 2, maksudnya X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di mana nilai A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi nilai A ini tidak boleh 0. Minimal angkanya 1. Begitu. Karena kalau nilainya 0, 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, kalau nilai bawahnya, nilai penyebutnya 0, maka itu tidak bisa digunakan rumus ini. Jadi, nilai A-nya itu minimal harus bernilai 1. Nah, bisa kalian lihat di fotokopian yang sudah dibagikan. Kita bisa melihat contoh yang pertama. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. Nah, soal yang pertama, 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama, harus kita cari tahu dulu nilai A, B, dan C. Nah, dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 sama dengan 0, itu akan kita dapatkan nilai A, yaitu nilai A-nya 2, B, B-nya itu nilainya 5, dan C itu nilainya negatif 7. Nah, kita menggunakan rumus ABC. Ya, rumus yang sebelumnya, ya yang ini namanya rumus ABC, berarti kita masukkan dulu rumusnya. X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sama dengan kita masukkan B-nya 5, berarti karena rumusnya negatif B, berarti jadi negatif 5. Plus minus akar B kuadrat, B-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurang 4A. 4 dikalikan A dikalikan C, berarti 4 dikalikan A-nya 2, dan C-nya negatif 7. Berarti negatif 4 dikali 2 dikali negatif 7. Per 2A, berarti 2, nilai A-nya 2, berarti 2 dikali 2. Selanjutnya, kita hitung sama dengan negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Dikurang 4 dikali 2, 8. 8 dikali 7 sama dengan 56. Ya. Per 4. Nah, ini negatif ya. Di depan angka 4 itu ada negatif, dan ini angka 7 juga bernilai negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Berarti ini harusnya tandanya positif ya. Jadi bukan 25 dikurang 56, tetapi 25 ditambah 56. Silakan kalian perbaiki. Kalian revisi 25 ditambah 56 per 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita lanjut. Jadinya negatif 5 plus minus 25 ditambah 56 sama dengan 81 per 4. Nah, akar 81 itu kita cari berapa akar 81. Nah, akar 81 itu ternyata hasil perkalian dari 9 kali 9. Berarti akar 81 sama dengan 9. Ini ya. Negatif 5 plus minus 9 per 4. Ini memang seperti ini ya rumusnya. Memang rumusnya plus minus. Jadi maksudnya plus minus di sini menunjukkan bahwa nilai X-nya itu ada 2. Ada X1 dan X2. Nah, X1 di sini ketika nilai
yang di tengah ini positif. Nah, X2 itu ketika nilai yang di tengahnya itu bernilai negatif. Jadi maksudnya plus minus ini ada dua. Ada X ketika nilainya plus dan ada X ketika nilainya negatif. Nah, kita lihat yang X1 dulu. X1 di sini, X1 sama dengan negatif 5. Nah, kita pilih yang positif dulu. Berarti negatif 5 ditambah 9 per 4. Baru kita hitung negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4. Nah, 4 per 4 sama dengan 1. Berarti X1-nya sama dengan 1. Sekarang kita pilih yang X2. X2 kita pilih yang nilainya negatif. Karena tadi positif sudah kita hitung, berarti sekarang kita hitung yang negatif. X2 sama dengan negatif 5 dikurang 9 per 4. Nah, negatif 5 dikurang 9 sama dengan negatif 14. Negatif 14 per 4. Kita perkecil, ya kita sederhanakan menjadi negatif 7 per 2. Nah, ini sudah seperti ini, tidak usah dijadikan bilangan desimal. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat di atas, nilai X-nya, yaitu yang pertama, X sama dengan 1, atau X sama dengan negatif 7 per 2. Jadi, cara mencari nilai rumus ABC seperti itu. Kita langsung masukkan ke rumusnya saja. Tetapi jangan lupa yang pertama kita harus mencari nilai A, B, dan C. Karena nilai tersebut akan kita butuhkan, akan masukkan ke dalam rumus. Ya, makanya kita harus mencari tahu nilai A, B, dan C-nya. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Sekarang soal yang nomor 2. Soalnya X kuadrat ditambah 2X dikurang 63 sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama harus kita cari tahu dulu nilai A, B, dan C. Ternyata nilai A-nya itu nilainya 1, B itu nilainya 2, dan C itu nilainya negatif 63. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita masukkan. Nilai B-nya 2, berarti jadi negatif 2 plus minus akar B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, berarti 4 dikali A-nya nilainya 1, C-nya nilainya negatif 63. Nah, per 2A, berarti 2 dikali 1. Baru kita hitung. Sama dengan negatif 2 plus minus akar. 2 kuadrat berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Negatif 4 dikali 1, negatif 4. Negatif kali negatif berarti jadi positif. Nah, 4 dikali 63 sama dengan 252. Per 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadinya negatif 2 plus minus akar 4 ditambah 252 sama dengan 256. Berarti jadi akar 256 per 2. Nah, akar dari 256 ini adalah 16. Kalau kalian hitung 16 dikali 16 itu sama dengan 256. Berarti akar 256 sama dengan 16. Berarti jadinya negatif 2 plus minus 16 per 2. Nah, dari sini baru kita jabarkan. Tadi negatif 2 plus minus 16 per 2. Kita jabarkan. Ada X1 dan X2. Ada X yang pertama dan X yang kedua. X yang pertama kita pilih ketika nilainya nilai yang tengah, yaitu positif. Berarti jadinya negatif 2 ditambah 16 per 2. Negatif 2 ditambah 16 sama dengan 14 per 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti dapat X yang pertama 7. Atau, nah X yang kedua kita pilih ketika yang di tengah ini nilainya negatif. Berarti jadinya negatif 2 dikurang 16 per 2. Negatif 2 dikurang 16 sama dengan negatif 18 per 9. Ini pilih salah satu ya negatifnya ya. Anggapnya kita pilih yang atas, yang bawah ini dicoret. Kita nggak pakai yang ini. Nah, jadinya negatif 18 per 2. 18 dibagi 2, 9. Berarti jadinya negatif 9. Nah,
Jadi, akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 9. Jadi, kita cari dua-duanya, X yang pertama dan X yang kedua. Begitu. Selanjutnya kita mau bahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, kita telah mempelajari bahwa untuk mencari akar persamaan kuadrat dapat menggunakan rumus ABC. Nah, yang barusan kita pelajari, yaitu X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, oleh karena itu, nilai dari B kuadrat dikurang 4AC di atas yang di dalam akar itu sangat menentukan jenis dan banyaknya akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, nilai dari B kuadrat min 4AC itu disebut juga dengan diskriminan atau pembeda. Nah, berdasarkan jenis diskriminannya atau D sama dengan B kuadrat min 4AC, nah jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalau diskriminannya lebih dari 0, nilai D ya, diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real, dua akar yang nyata dan berbeda. Nah, yang pertama, kalau nilai D-nya jika nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC itu merupakan bentuk kuadrat sempurna, maka kedua akar persamaan tersebut nilainya rasional. Ya. Kalau nilai D-nya itu merupakan bentuk kuadrat sempurna, maka kedua akar persamaan kuadrat tersebut rasional. Nah, yang kedua, jika nilai D-nya itu bukan merupakan kuadrat sempurna, maka kedua akar persamaan kuadrat tersebut adalah irasional. Yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real yang sama. Dan yang terakhir, kalau nilai D-nya, nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau akar-akarnya merupakan bilangan imajiner, yaitu lambangnya I. Nah, nilai I-nya itu sama dengan akar negatif 1. Jadi, kalau ada akar negatif, nah itu namanya bilangan imajiner, lambangnya I. Gitu. Kita lihat contohnya. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, kita lihat. Yang pertama itu X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Yang pertama, kita cari nilai A, B, dan C. Ternyata nilai A-nya 1, nilai B-nya negatif 1, dan nilai C-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita cari nilai diskriminannya. Rumusnya kan B kuadrat dikurang 4AC. Berarti kita masukkan. B kuadrat nilai B-nya negatif 1 berarti negatif 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C berarti dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya negatif 2. Nah, negatif 1 pangkat 2 berarti negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 dikurang 4 dikali 1, 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, negatif dikali negatif sama dengan positif. Berarti jadinya 1 ditambah 8 sama dengan 9. Nah, oleh karena nilai diskriminannya 9, 9 itu kalau kita jadikan pangkat itu sama dengan 3 kuadrat. Berarti D-nya merupakan kuadrat sempurna. Nah, karena kan di sini nilai D-nya lebih besar dari 0. Di sini nilai D-nya 9. Nah, 9 itu kan lebih besar dari 0. Kita lihat. Kalau nilainya lebih besar dari 0, berarti persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real nyata yang berbeda. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah real, berbeda, dan rasional. Karena nilai D-nya lebih besar dari 0, yaitu nilainya 9. Sekarang yang B. 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Kita cari tahu nilai A, B, dan C-nya. Ternyata nilai A-nya 2,
nilai B-nya negatif 4 dan nilai C-nya sama dengan 2. Baru kita hitung diskriminannya. Rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan nilai B-nya 4, nilai A-nya dan nilai C-nya. Setelah kita hitung, ternyata nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, berarti jenis akar persamaan kuadratnya nyata, rasional, dan kembar. Ya. Kalau nilai D-nya sama dengan 0, nyata, rasional, dan kembar. Tapi kalau D-nya lebih besar dari 0, akar-akarnya real, berbeda, dan rasional. Jadi beda-beda ya. Tergantung hasil dari diskriminannya. Terus yang C, ada soal 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 0. Kita cari tahu dulu nilai A, B, dan C. Ternyata nilai A-nya 3, nilai B-nya negatif 2, dan nilai C-nya sama dengan 1. Nah, baru kita masuk dalam rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. B-nya kita masukkan negatif 2, dan A-nya 3, dan C-nya adalah 1. Setelah kita hitung, ternyata nilai diskriminannya adalah negatif 8. Nah, karena nilai D-nya itu kurang dari 0, nah negatif 8 itu kan kurang dari 0. Berarti jenis akar persamaan kuadrat tersebut adalah tidak real. Jadi tergantung dari nilai diskriminannya. Kalau lebih besar dari 0 itu beda lagi. Kalau diskriminannya sama dengan 0 beda lagi. Dan kalau diskriminannya kurang dari 0 berarti dia tidak real. Begitu. Nah, selanjutnya kita mau bahas rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalian langsung lihat ketentuan-ketentuan yang seperti ini. Rumusnya seperti ini. Nah, kalau kalian disuruh mencari nilai P ditambah Q, ini nilai P dan Q itu bisa berubah ya, bisa X1 dan X2. Nah, tergantung dari soal. Kalau di sini kita menyebutnya dengan P dan Q. Kalau yang ditanyakan P ditambah Q, berarti rumusnya negatif B per A. Kalau yang ditanyakan P dikali Q, berarti rumusnya C per A. Kalau yang ditanyakan P dikurang Q, nah rumusnya plus minus akar D per A. Nah, rumus D-nya udah tadi ya, diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, selanjutnya ini ada P kuadrat ditambah Q kuadrat. Itu rumusnya seperti ini dan seterusnya. Nah, yang bawah itu ada akar-akar berlawanan jika B sama dengan 0. Kalau yang ditanyakan akar-akar berlawanan, B-nya sama dengan 0, berarti rumus P-nya itu sama dengan negatif Q. Kalau akar-akar berkebalikan, nilai A-nya sama dengan C, berarti P-nya itu rumusnya 1 per Q. Nah, kalau akar-akar sama besar, P itu sama dengan Q, berarti rumusnya negatif B per 2A. Kita lihat contohnya. Nah, jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0, tentukan nilai dari, nah kita disuruh mencari nilai yang A, P ditambah Q dan P dikali Q. Nah, kalau rumus P ditambah, sebelumnya kita cari tahu dulu nilai A, B, dan C seperti biasa. Nilai 1, nilai C-nya negatif 2. Nah, rumus P ditambah Q itu kan negatif B per A. Nah, B-nya udah dapat 3, A-nya 1. Berarti tinggal kita hitung. Negatif B per A sama dengan negatif 3 per 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti hasil penjumlahan P dan Q itu hasilnya negatif 3. Selanjutnya kita disuruh mencari P dikali Q. Nah, kalau P dikali Q rumusnya C per A. Nilai C-nya negatif 2, nilai A-nya 1. Berarti negatif 2 per 1, negatif 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2. Nah, kita udah dapat ketika nilai P dan Q dijumlahkan hasilnya negatif 3, dan ketika dikalikan nilai P dan Q-nya hasilnya adalah negatif 2. Nah, yang B itu rumusnya 1, yang ditanyakan 1 per P ditambah 1 per Q. Nah, kalau yang ditanyakan 1 per P ditambah 1 per Q, kita samakan penyebutnya P dikali Q. Kita samakan penyebutnya ya, berarti jadinya P dikali Q, PQ. Nah, yang atasnya jadi Q ditambah P.
Yang 1 per P ini kalau kita ubah, kalau kita samakan penyebut jadinya Q per PQ ditambah P per PQ. Begitu. Ini kita gabung jadi seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan Q ditambah P. Itu kan sama aja dengan P ditambah Q ya. Q ditambah P itu sama dengan P ditambah Q. Nah, sama. P ditambah Q hasilnya negatif 3, berarti tinggal kita masukkan Q tambah P sama dengan negatif 3. Selanjutnya P dikali Q, udah kita hitung tadi. P dikali Q itu hasilnya negatif 2, berarti kita masukkan P dikali Q hasilnya negatif 2. Tinggal kita hitung, negatif dibagi negatif, coret. 3 dibagi 2, langsung aja, jadi 3 per 2. Itu yang B. Dan yang terakhir, ketika yang ditanyakan itu P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, ini harus kita harus kita ubah dulu seperti ini. Nah, kalian lihat yang ini. Ini ada P kuadrat ditambah Q kuadrat. Itu hasilnya P ditambah Q dikuadratkan dikurang 2PQ. Nah, diingat ya. P kuadrat ditambah Q kuadrat itu hasilnya P ditambah Q kuadrat dikuadratkan, P ditambah Q dikuadratkan dikurang 2 dikali PQ. Nah, yang C udah dapat. P ditambah Q tadi sudah kita hitung di yang A, di bagian A ternyata dapatnya negatif 3. Berarti karena di sini P ditambah Q dikuadratkan, dipangkatkan 2, berarti jadinya negatif 3 pangkat 2. Dikurang 2 dikali PQ. Udah kita hitung nilai PQ-nya itu negatif 2, berarti dikalikan negatif 2. Nah, negatif 3 dikali negatif 3, negatif 3 dikali negatif 3, sama dengan 9. 9, negatif 2. Ini negatif kali negatif berarti jadi positif. Ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 9 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, jadi seperti itu materi pada kali ini. Dari awal sampai akhir, apabila banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.